Oke, selamat siang semuanya. Saya dengan Andika. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai proyek visualisasi saya ya. Saya langsung aja ke data yang mau saya jelaskan. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan menggunakan data COVID. Nah, data COVID ini dari Kaggle ya, saya ambilnya. Nah, di sini kenapa saya akhirnya menggunakan data COVID? Karena ini salah satu data yang eh, sangat kita semua cukup aware ya, dan COVID ini kan menjadi sebuah penyakit, sebuah wabah yang akhirnya bisa kita kenali dampak-dampaknya ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini saya langsung aja. Nah, berdasarkan hasil analisa saya, jadi sebenarnya dalam kasus ini saya mencoba menelaah apakah benar bahwa dampak di setiap daerah, dampak COVID di setiap daerah itu berbeda-beda gitu. Jadi walaupun COVID ini sebagai wabah yang ditakuti masyarakat pada masanya saat itu, kita melihat benar nggak sih sebenarnya COVID ini sesuai dengan yang diceritakan masyarakat bahwa penyakit ini mematikan, maksudnya di hampir di seluruh wilayah terdampak. Nah, ini kita akan coba melihat satu persatu sebenarnya benar nggak bahwa di setiap daerah ini memiliki dampak yang hampir sama parahnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kita lihat sebenarnya kalau di sini itu wilayah yang paling banyak penduduknya itu terdapat di daerah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat dan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nanti akan kita lihat selanjutnya bagaimana kondisinya pada di setiap provinsi-provinsi ini ya. Nah, kita menemukan bahwa kasus COVID terbanyak itu terjadi di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa khususnya di daerah DKI Jakarta dan daerah Jawa Barat. Nah, kemudian diikuti oleh Jawa Tengah. Nah, ini membuktikan memang bahwa distribusi COVID itu paling banyak terjadi di Pulau Jawa ya. Nah, dari singkat, tapi dari bagaimana dari si tingkat kematiannya. Nah, kalau dari sini kita lihat tingkat kematian tertinggi itu justru terjadi di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, ini melebihi kota Jakarta ya, ternyata. Ini kita bisa menemukan karena ada beberapa faktor. Nah, ini salah satu artikel yang saya gunakan sebagai referensi itu artikel dari conversation.com bahwa di daerah Jawa itu penduduknya masih kurang taat terhadap protokol kesehatan ya. Dan memang kemampuan pemerintah untuk melakukan testing COVID itu kapasitasnya tidak sebanyak di kota Jakarta misalnya seperti itu, sehingga untuk monitoring kasus-kasus orang yang terkena COVID ini agak susah kalau untuk di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat dari segi tingkat keparahan, itu Pulau Banten ya, yang maksudnya di sini salah satu Pulau Banten, tapi kita secara statistik melihat juga nantinya Pulau Jawa Tengah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat itu memiliki fatalitas jumlah COVID yang paling tinggi. Nah, ini daerah Jawa Barat juga memiliki growth rate yang cukup tinggi, hampir 112%, artinya setiap harinya minimal atau misalnya setidaknya ada pertambahan jumlah kasus baru sejumlah kasus yang kemarin. Nah, ini kita bisa mengasumsikan bahwa ternyata persebaran COVID cukup cepat, tapi bisa jadi memang COVID ini sudah ada sebelum-sebelumnya, tapi tidak benar-benar terdeteksi, sehingga ketika kita melakukan deteksi dan testing COVID, seakan-akan jumlahnya menyebar dengan cepat. Padahal sebenarnya penyebarannya itu sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang menarik adalah di daerah Jawa Barat ini tidak terlalu banyak ya. Maksudnya di daerah Jawa Barat dibandingkan provinsi lain ini jumlah datanya memang banyak, tapi dari segi variansinya tidak terlalu banyak perbedaan range-nya antara new active case dengan populasi. Hanya saja memang kita melihat terdapat ragam data yang lebih banyak di daerah dengan populasi yang cukup tinggi, karena mungkin kita bisa mengumpulkan data COVID yang lebih banyak sehingga kita bisa melihat simpangan, maksudnya persebaran
datanya, varians datanya itu bisa secara lebih luas gitu ya. Nah, untuk total date juga sama, variansi datanya itu juga terjadi paling besar di daerah yang jumlah penduduknya paling banyak, yaitu Jawa Barat. Nah, mungkin satu hal yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu kemungkinan bahwa jumlah COVID ini tidak benar-benar sama ya dampaknya di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini bisa terjadi juga karena banyak hal, salah satunya testing COVID yang mungkin belum memadai di beberapa wilayah, di provinsi-provinsi yang jumlah COVID-nya kecil, bukan berarti mungkin secara bukan berarti dampak COVID di provinsi tersebut kecil, tapi bisa jadi karena keterbatasan peralatan membuat akhirnya COVID yang bisa dites dan bisa diidentifikasi sungguh sebagai COVID itu memang eh, baru bisa COVID yang terbukti dari hasil tes itu jumlahnya tidak banyak karena memang lebih banyak jumlah COVID yang sebenarnya yang terjadi itu lebih banyak daripada yang di testing. Itu bisa jadi sebuah kemungkinan. Atau kedua, di daerah penduduk yang jumlahnya banyak itu kepadatan penduduknya banyak dan dan mobilitas penduduk di daerah-daerah di Pulau Jawa tersebut tuh sangat tinggi sehingga menyebabkan persebaran jumlah COVID-nya menjadi jauh lebih tinggi. Dan di satu sisi bisa juga karena jumlah penduduk yang tinggi ini menyulitkan pemerintah untuk memonitoring warganya apakah mereka tuh sudah menjalankan protokol kesehatan seperti menggunakan masker atau menjaga jarak dengan tepat dan sesuai dengan standar yang dilakukan. Nah, demikian untuk penjelasan saya pada pagi hari ini terkait dataset yang saya berikan, dataset COVID yang saya analisa. Untuk nanti dashboardnya nanti bisa Anda lihat di Medium dan untuk analisa yang lebih lanjutnya juga terdapat di Medium. Sekian untuk presentasi saya pada pagi hari ini. Terima kasih.